Seberapa penting seorang suami menemani istri saat dan pasca melahirkan? Padahal momen persalinan dan mengurus buah hati menjadi tanggung jawab bersama. Sayangnya, Indonesia belum menaruh perhatian besar terhadap hak cuti sang ayah. Aturan khusus cuti melahirkan selama 1 bulan baru berlaku di sejumlah perusahaan dan instansi pemerintahan. Meski regulasi sudah ada, nyatanya, para ayah yang dijumpai Ferry Prihardi masih kesulitan meraih haknya. Berikut liputan selengkapnya. Kita masuk jam 2, baru operasi jam 4. Anaknya mau tindakan nih dinicu gitu. Jadi tapi ibunya belum tahu sebenarnya. Aku nggak tahu sih, karena yang ditelepon ke kamar yang ngangkat kan ayahnya. Pada saat itu kondisinya adalah bayinya apnea ya. Apnea itu adalah jadi dia berhenti bernafas sekian berapa detik gitu. Ada saatnya jantungnya dia berhenti detaknya dan saturasinya menurun. Pasangan Dani Setiawan dan Gita Ayu Puspita menceritakan proses kelahiran putra kedua mereka. Pagi itu saya bertemu pasangan muda ini di kediamannya. Waalaikumsalam. Menyandang status sebagai orang tua yang baru kedatangan putra kedua, membuat Dani, sang ayah, sibuk dengan sejumlah pekerjaan rumah. Anak saya lagi beres-beres ini untuk ASI. Silakan beres-beres dulu. Selesaiin dulu berarti ya. Oke, boleh. Jadi ini karena baru jadi ayah yang kedua, putra yang kedua Iya, gitu ya. betul. Jadi masih mengerjakan. Habis ini dicuci, habis nyuci dot, baru mau di steril dulu. Oh, oke. Wah, banyak banget nih, Mas. Iya. Biar kalau misalnya malam terus mau minum, kita sudah punya banyak stok. Ini jadi nggak perlu setiap habis minum dicuci. Gitu. Oh gitu. Semalam kan bisa minum berapa kali. Selain hal-hal seperti ini nih, apalagi yang dikerjakan? Nyuci popok kah? Mempersiapkan popok, mencebokin bayi? Kalau misalnya malam terus istri lagi capek banget, mungkin aku yang nyebokin ini, ganti popok gitu. Tapi kalau nyuci sih kan karena itu siang, dan siang itu harus kerja ke kantor, ya pasti ibunya yang nyuci. Tapi kalau misalnya mengganti popok, bisa itu pas malam-malam. Udah bisa ya, karena ini juga anak kedua begitu ya. Dani mengaku tak sanggup membayangkan jika tidak mendapat cuti dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil. Bagi Dani, sang istri, ibu dari kedua buah hatinya, membutuhkan kehadirannya pasca proses persalinan. Ini babynya dan abangnya. Iya, ini halo. abangnya. Ini abangnya namanya siapa? Salim, sama Om. Salim sama Om. Namanya siapa? Javin. Ya. Ini Javin. Ini Javin. Javin Rasya. Ini Jiwa. Double J. Ya. Ngecas. Apalagi ditambah dengan kondisi anak sulung mereka Javin yang perlu perhatian khusus. Anak pertama saya kan juga berkebutuhan khusus di situ kan ya, jadi Membagi tugas sih lebih. jadi kami pun ibunya itu yang nggak bisa mengurus semuanya sendiri gitu. Jadi apa yang bisa dibantu di Sabtu Minggu itu ya ayahnya bantu gitu kan. Ayahnya bantu seperti kayak di Sabtu ya udah yang dia bisa terapi ini ya sama ayahnya, dipegang dulu sama ayahnya gitu kan. Terus untuk mungkin kalau kakaknya lagi sama aku ya ayahnya yang pegang bayi. pegang baby gitu, pegang bayi lebih kayak sampai percaya atau enggak kadang kita sip-sipan deh ya. Jadi kalau aku lelah banget ayahnya kita pakai ASI peras gitu ya, air susu ibu peras. Jadi tinggal ambil di kulkas, ayahnya yang ngangetin, taruh di botol, ayahnya yang menyusui gitu. Berapa hari Mas waktu itu total harus istilahnya berada di rumah sakit? Nah anaknya kan sebenarnya 7 hari di NICU dan 7 hari di Perina. Nah kalau kondisi di NICU itu yang benar-benar kita Ayah harus standby terus? ya intinya sebenarnya keluarga. Kalau misalnya ada ibunya, ya sebenarnya bisa ibunya. Tapi kan karena operasinya juga sesar, lahirnya sesar, otomatis kan saya yang harus menggantikan gitu. Kenapa harus ada ayah juga karena kan pas perawatan itu kan penjaminnya adalah namanya dan saya kalau di RSIA kan seperti itu kan. Peran Dani sebagai ayah tak berhenti sampai proses persalinan usai. Ia juga harus mengurus hal-hal administratif lainnya yang juga menyita waktu. Dari Pak RT ke Pak RW atau ke kartu RW di situ. Itu pun butuh waktu
sehari. Nunggu ya, Mm, nunggu cap. Enggak sehari lah, setengah hari. Di situ juga perlu waktu. Setelah dari RW kita ke kelurahan. Nah, Kakak juga ya, karena Ya. ini kan selain bikin akta, akhirnya kita sekalian aja, karena kan pasti ada penambahan anggota baru, jadi kita pasti langsung urus ke kartu keluarga juga gitu. Sebetulnya itu adalah hal-hal administratif yang kesannya sih simple, tapi kayaknya dengan kondisi setelah ibu mbes melahirkan, punya bayi, itu kan nggak mungkin untuk urus-urus seperti itu sendiri gitu. Dan kantor itu biasanya hanya hari kerja gitu di siang hari Dan gitu kan. itu kan biasanya hari kerja dan Iya. kayaknya nggak memungkinkan lagi setelah cuti terus suami saya harus izin kantor kan. Bener deh. Menyaksikan situasi ini, kehadiran Dani sebagai suami sekaligus ayah di rumah ternyata amat dibutuhkan. Dani pun menggunakan hak cuti tahunan yang berjumlah 10 hari. Namun bukan cuti alasan penting untuk mendampingi istri melahirkan yang memungkinkannya mendapat cuti hingga 30 hari. Dani memiliki alasan tertentu akan hal ini. yang pertama karena saya tahu kalau misalnya CAP itu di instansi kami itu masih ada pemotongan penghasilan. Itu yang pertama. Terus yang kedua karena kami sudah mempersiapkan dari awal terkait cuti tahunan ini disimpan dulu gitu. Jadi pas kelahiran itu kami masih memiliki banyak jatah cuti. Masih ada sekitar 15 hari jatah cuti. Kami tahu ada cuti alasan penting, tapi ya kami juga tahu kalau pakai cuti alasan penting kami masih ada pemotongan penghasilan di situ. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 mengatur ketentuan ini. Dalam butir-butirnya tertulis lama cuti maksimal 1 bulan. Selain itu, selama cuti, PNS berhak mendapatkan gaji dan tunjangan yang utuh. Lalu kenapa di beberapa kantor atau instansi ada beberapa pegawainya yang mengambil cuti alasan penting ini masih harus dipotong gaji atau tunjangannya, Pak? Sementara di peraturan menyebutkan tidak ada yang dipotong sama sekali gitu. Dalam peraturan tersebut kita tekankan benar-benar bahwa semua penghasilan dan tunjangan dia tidak boleh dipotong manakala mereka mengambil cuti alasan penting. Jadi sebenarnya per 22 Desember 2017 tidak ada halangan lagi bagi PNS pria utamanya ya untuk mendampingi istrinya saat persalinan. Saya bertemu Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara Muhammad Ridwan. Menurutnya, paternity leave atau cuti ayah PNS yang mendampingi istri melahirkan sudah tertuang jelas. Alasan BKN merinci peraturan ini adalah untuk penyetaraan gender, bahwa suami juga turut berperan dalam proses kelahiran. Dahulu kala cuti alasan penting ini diatur oleh surat edaran Kepala BAKN tahun 77. Di situ memang sangat terbatas karena kita waktu itu belum berpikir ke arah sampai sejauh mana cuti alasan penting itu bisa didefinisikan. Sejumlah negara memiliki aturan sendiri terkait paternity leave atau cuti ayah. Negara Eropa Utara seperti Swedia, Finlandia, dan Norwegia memberikan jatah cuti yang cukup lama dan tanpa memotong hak penghasilan pegawai.